Kita yang dari Mesir. Terus Pak Kepala PA Imam dari Maroko. city is la baraka. Baraka في السيتي mosquée عند أبو سالم والإمارات. Sama pengurus di sebelah utara. Untuk porsi nanti untuk Bapak Dubes nanti yang bapak-bapak Pak kan bisa juga nanti pakai dari Pak Anton.
Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah dengan tema Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat mendengarkan suara-suara para penghuni surga. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa ma faratna fihi min kulli syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita doakan semoga sehat dan panjang umur orang tua kita, Bapak Presiden Indonesia yang ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kita muliakan Imam Besar dan Wakil Imam Besar Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Yang Mulia Abdullah Salim Al-Zahiri, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia, Yang Mulia Mr. Oadia bin Abdullah, Duta Besar Bahrain untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Ahmed Abdullah Al-Hajri, Duta Besar Yordania untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Sudki Al-Umush, Duta Besar Republik Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Abdul Munim Annan, Duta Besar Bosnia Herzegovina untuk Indonesia, Yang Mulia Armin Limo, Duta Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Ramil Zayev, dan tentu yang kita hormati, kita berikan apresiasi yang sangat penting Direktur Manajer Proyek dan Program pada Yayasan Zayed untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan, Yang Mulia Abdul Aziz Az-Zaidi, Direktur Mubadalah Indonesia Mr. Abdullah Hasan Abdul Muhammad Buali, dan rombongan Majelis Agama Islam dan Adat Tersam Melayu Pahang, Malaysia, Wali Kota Surakarta Mas Respati Ahmad Ardianto SH MKN, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat pada malam yang sangat penting ini, mudah-mudahan Lailatul Qadar pada malam ini turun Bapak Ibu sekalian.
maka kita semuanya akan dapatkan berkah. Malam ini kita akan memperingati nuzulul Quran. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk karena baru saja kecelakaan, ada aksiden kecil, kaki saya tidak bisa lama berdiri. Tapi saya mencintai warga masyarakat Solo, maka bagi saya adalah satu keharusan untuk mengobati kerinduan kami kepada warga masyarakat Solo Raya ini. Karena pada waktu peresmian masjid ini terjadwal saya harus membaca doa oleh Bapak Presiden pada waktu itu. Tetapi di bandara saya diperiksa, wah ini ada positif COVID-nya. Jadi tidak jadi masuk di masjid, balik. Dan saya langsung ke airport, periksa ke rumah sakit. Di 2 rumah sakit, alhamdulillah sembuh kembali alias negatif kembali, enggak tahu. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menikmati betapa indahnya masjid ini. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran diturunkan, Al-Quran dibumikan untuk melangitkan kembali manusia. Karena kita tahu manusia itu diciptakan di surga, lalu jatuh ke bumi penderitaan ini, meninggalkan langit kebahagiaan. Dan Allah menciptakan manusia dengan cinta, lalu mengirimkan surat undangan agar kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga dalam bentuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah surat undangan mengundang kita semuanya untuk kembali ke pangkuannya di surga. Dan Al-Quran itu juga sekaligus sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya. Barang siapa memahami dan mengamalkan undangan Allah dalam bentuk Al-Quran ini, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, pasti kita akan berjumpa dengan para kekasihnya yang lain di surga. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril, bukan saja untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat tempat turunnya, ya, akan tetapi juga untuk memberikan petunjuk kepada sampai akhir zaman. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita peringati turunnya Al-Quran. Iya. Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kenapa kita sebutkan luar biasa? Karena aneh bin ajaib Al-Quran itu. Al-Quran itu mampu memberikan kepuasan emosional dan intelektual terhadap masyarakat yang pada waktu itu pada umumnya primitif di kota Mekah dan Madinah. Kota Mekah dan Madinah itu suatu daerah padang pasir membentang dengan panjang 3.000 km kali 2.500 km persegi. Dari Yaman sampai ke Syria dan Laut Mati sampai ke Sungai Tigris. Jazirah Arab pada waktu itu tidak ditilik oleh 2 negara superpower. Ada 2 negara superpower yang mengapit Saudi Arabia pada waktu itu. Negara Arab pada waktu itu. Kerajaan Romawi Bizantium yang ada di selatan dan utara itu ya. Dan Persia yang ada di timur. Persia dan Romawi tidak pernah mengintip Jazirah Arab untuk dijajah.
untuk ditaklukkan. Kenapa? Karena daerahnya daerah kering. Masyarakatnya pun juga sangat badawa, sangat terkebelakang. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad SAW di gurun pasir yang kering ini, maka dalam tempo yang sangat singkat, justru Jazirah Arab ini mampu menaklukkan kerajaan superpower yang ada di timur, yaitu Persia, dan kerajaan yang ada di barat, yaitu Romawi Bizantium. Bagaimana mungkin penduduk yang sangat terkebelakang tadinya ini mampu menjadi penakluk sang superpower? Itulah hebatnya Al-Quran, dan itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mampu menyaksikan ajarannya dianut oleh separuh belahan dunia kecuali Nabi Muhammad sampai hari ini. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh gitu, 100 tokoh yang pernah lahir di permukaan bumi ini, dan menempatkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai tokoh paling utama yang tidak ada tandingannya. Nabi Isa atau Yesus Kristus itu populer setelah 700 tahun beliau wafat. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam tempo 23 tahun mampu menyaksikan ajarannya dianut oleh separuh belahan dunia. Dahsyat sekali. Terpadu sosok pribadi Nabi Muhammad dan directionnya kitab suci Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita yang mampu memendobani Al-Quran, maka tentu juga akan mencontoh kehebatannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu buku yang sangat penting lagi, Thomas Carlyle menulis hanya 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, manusia yang paling sakti, paling hebat. Ternyata juga menempatkan Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang paling revolusioner, tak terbandingkan, tak tertandingi sampai sekarang ini. Kedua penulis ini adalah non-muslim. Itulah kehebatan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran yang kita anggap super canggih ini tapi mampu memberikan kepuasan intelektual dan emosional masyarakat seprimitif di masyarakat Badawa di negeri Arab sana? Apakah hanya itu? Kita lihat fase demi fase Al-Quran itu mampu memberikan kepuasan intelektual. Di zaman pertengahan tahun 700 sampai tahun 1200, disitulah lahir ilmuwan-ilmuwan yang tersohor di dunia. Kalau ada pemenang hadiah Nobel pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, maka 27 orang pemenang hadiah Nobel itu semua dipegang oleh ilmuwan Islam pada waktu itu. Amat sangat dahsyat. Kita lihat misalnya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan ini adalah dikenal sebagai the father of chemistry, bapaknya ilmu kimia. Ya. Tapi aneh, bapaknya ilmu kimia tapi tidak punya laboratorium. How can? Dia lahir tahun 721 Masehi. Lebih dari 1000 tahun yang lampau, bapaknya ilmu kimia. Bagaimana dia bisa mendapatkan teori-teori yang menakjubkan itu? Ternyata teorinya adalah sajadah, Bapak Ibu. Jadi sajadah itu adalah kapling kecil yang mampu mengangkat seorang hamba untuk menggait ilmu laduni. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 di situ, min laduni ilman. Ternyata 27 ilmuwan yang sangat tersohor dalam dunia Islam itu referensinya adalah ilmu laduni. Sudah saatnya sekarang ini kita membangkitkan energi Al-Quran untuk menggapai ilmu laduni. Tidak ada artinya ilmuwan barat
jika kita bandingkan prestasi-prestasi seperti Ibnu Rushd misalnya. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Rushd yang wafat tahun 1126, di pagi hari dia dokter spesialis bedah, menulis sebuah ensiklopedia kedokteran 20 jilid, sampai sekarang masih laku di perpustakaan-perpustakaan Eropa, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropa. Ya, Kitabut Tib. Tapi di siang hari dia seorang filosof. Dia menulis syarah, annotation terhadap bukunya Plato dan Aristoteles. Siapa Plato dan Aristoteles itu? Biasa disebut Al-Muallimul Awal. Al-Muallimul Tsani itu adalah Al-Farabi. Dia menulis syarahnya. Dia musyarrih terhadap Plato dan Sokrates. Dia menulis satu buku tahafut yang mengoreksi buku gurunya Imam Al-Ghazali yang menulis buku Tahafutul Falasif. Dahsyat. Di sore hari Ibnu Arabi ini, dia seorang qadhi, tentu ulama fikih. Dia menulis kitab perbandingan mazhab Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Bukan saja membandingkan 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, tapi dia tambahkan satu, Syiah. Bahkan beberapa jenis Syiah pun juga diurai di dalam 2 jilid kitab Bidayatul Mujtahid. Di malam hari dia menulis satu buku tasawuf, ya, Hikmah. Dan kalau kita baca buku tasawufnya, kita tidak tahu kalau dia itu seorang dokter. Kita tidak tahu kalau seorang filosof. Yang biasanya filsafat dengan tasawuf itu berbeda, bertentangan, tapi satu ini. Bagaimana mungkin lebih dari 1000 tahun yang lampau ada seorang Ibnu Rushd lahir? Tidak ada komputer, tidak ada jaringan. Rahasianya apa Bapak Ibu sekalian? Ilmu laduni. Al-Khawarizmi, bapaknya matematik, aljabar. Ya, dia juga mampu menciptakan satu teori bahwa matematika bisa menemukan Tuhan. Dia melihat setelah saja sujud tengah malam, mengintip langit, banyak sekali bintang-bintang di langit. Makin ditatap makin banyak. Lalu mengambil satu kesimpulan, tidak ada artinya kita bisa bicara 1000. Tidak ada angka 1000 tanpa angka 1. Tidak ada angka 1 juta tanpa ada angka 1. Bukankah 1 juta itu kelipatan 1 juta daripada angka 1 itu sendiri? Tidak ada 1 triliun tanpa ada angka 1. Berarti yang banyak itu, yang satu itu, dan yang satu itu, yang banyak itu. Al-wahda fil kathrah wal kathrah fil wahda. The one in the many and the many in the oneness. Matematika bisa menemukan Tuhan. Dahsyat. Bahkan kita lihat Al-Biruni yang lahir tahun 973 dengan teori jari-jarinya itu. Dialah yang pertama mengukur ketinggian gunung yang paling tinggi di dunia, itu Gunung Himalaya, Mount Everest itu kan. Pakai apa? Nggak ada alatnya, nggak ada elektroniknya pada waktu itu. Tidak ada jaringannya. Tetapi menciptakan suatu teori jari-jari yang bisa mengukur bahkan lingkaran bumi pun juga bisa diketahui melalui teorinya Al-Biruni. Belum pernah ada ilmuwan yang mengukur ketinggian Himalaya, justru orang Islam pertama inilah. Ya. Ar-Razi, pencipta rumah sakit canggih. Ya, belum pernah ada rumah sakit secanggih itu. Ketika disuruh oleh raja membuat rumah sakit, minta seekor kambing, potong kambing itu. Untuk apa? Dibagi 40 gantungan, 40 daging itu digantung di pohon-pohon di setiap pelosok-pelosok kota. Hari keempat kumpulkan, sudah dikasih kode di situ. Ya, pilih daging yang paling awet.
Ternyata yang lainnya sudah membau ya, sudah ulatan. Satu-satunya gantungan daging yang tidak berubah warnanya, tidak ada baunya, itu di bukit itu. Ada satu bukit di pinggir Baghdad. Dan kata beliau, disitulah kita akan membangun rumah sakit. Sampai sekarang ini rumah sakit itu masih ada. Dahsyat. Inilah hebatnya. Kemudian juga, ya, the father of pharmacology, Ibnu Sina, tahun 980 lahirnya sampai 1037. Dialah yang menciptakan obat-obatan yang sekarang dimodifikasi oleh apotek itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pemenang hadiah Nobel pada waktu itu semuanya umat Islam. Itu diinspirasi oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu melayani zamannya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam masa era artificial intelligence sekarang ini? Ini dahsyatnya Al-Quran. Ternyata dalam era artificial intelligence sekarang ini, Al-Quran pun juga mampu memberikan kepuasan intelektual terhadap masyarakat modern sekarang ini. Majalah Perbukuan Amerika yang terakhir kita lihat, tidak ada kitab suci yang paling aktif keluar masuk di laboratorium selain Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat kauniyah dalam Quran itu justru itu menjadi postulat-postulat penelitian ilmiah. Ya. Apa yang digambarkan oleh yang digambarkan oleh Al-Quran itu serasa dengan apa yang ditemukan dengan para ilmuwan artificial intelligence. Contohnya, 3/4 jumlahnya Al-Quran itu adalah kisah-kisah Nabi, kisah-kisah masa lampau. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kisah-kisah itu bukan hanya kisah pengantar tidur. Banyak sekali ayat-ayat di dalam kisah-kisah itu sangat penting. Contoh konsep pasca panen Nabi Yusuf. Ya. Simpanlah padi-padi itu dengan jeraminya. Ternyata Nabi Yusuf mempertahankan gabah itu bisa bertahan 7 tahun karena disimpan dengan jeraminya. Penelitian di Bulog Bapak Ibu, gabah itu maksimum bisa tahan 2 tahun. Lewat dari 3 tahun membusuk. Tetapi Nabi Yusuf memperkenalkan dalam Al-Quran, kalau ingin gabah itu bertahan sampai 7 tahun, simpanlah bersama bulirnya. Terakhir, wa min ayatihi an khalaqakum lakumul barqa khaufan wa tama'an. Kilat. Kilat itu apa? Al-barq. Kata Quran, wa min ayatihi an khalaqakumul barq khaufan. Kilat itu mengandung unsur yang menakutkan. Akan tetapi ada juga watamaan, ada yang memberikan harapan. Ilmuwan Amerika menemukan bahwa ternyata kalau terjadi kilat listrik dalam alam, maka telur-telur hama atau larva itu akan menetas dengan jenis betina. Maka dalam tempo yang sangat singkat akan berkembang biak hama itu. Dalam tempo semalam petani akan diserang hama ureng. Dalam tempo semalam, laron-laron yang berterbangan itu kita bingung dari mana asalnya. Itu ternyata adalah proses kimia yang terjadi karena kilat. Tapi jangan khawatir karena ada watamaannya juga. Kalau terjadi kilat itu terjadi proses nitrifikasi. Apa yang dimaksud nitrification proses itu? Ini ada teman-teman dari kimia di sini ini. Ada sesuatu yang tadinya tidak bisa dikonsumsi oleh alam, tetapi begitu terjadi kilat, maka terjadi proses kimiawi, menyuburkan tanaman. Jadi unsur tamaannya yang dipelihara oleh dunia barat, unsur khaufnya ditiadakan. Luar biasa. Dan kitab tipnya Rasulullah SAW yang diedit dalam satu buku, sekarang ini menjadi objek penelitian. Jadi Nabi memberikan resep-resep pengobatan pada masanya. Sekarang ini ditemukan bahwa semua itu adalah sangat bermanfaat untuk kesehatan.
Orang beralih kepada herbal sekarang ini. Karena obat kimia itu sangat membahayakan. Obat kimia itu racun katanya. Dahsyat. Surah Yasin misalnya. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Apa yang dimaksud dengan asy-syajaril akhdar? Sekian lama kita mengartikan kayu bakar. Ternyata bukan kayu bakar tapi pembakaran kalori. Iya. Zat klorofil yang terdapat di daun ternyata menurut Quran itu enggak benar. Zat hijau yang sangat penting dalam suatu tumbuh-tumbuhan itu tidak hanya terletak pada daunnya, tapi juga ada di batangnya, di tangkainya, bahkan di bunganya. Makanya itu Quran tidak memperkenalkan zat hijau daun, tapi zat hijau pohon. Itulah disebut Al-Quran asy-syajaril akhdari nara. Bukan zat hijau daun, tapi zat hijau pohon. Karena akarnya, batangnya, daunnya, tangkainya ada di situ. Luar biasa. Al-Quran mengoreksi temuan-temuan sains masa lampau. Sehingga Maurice Bucaille mengatakan, tidak ada satupun, ya Bapak Ibu, tidak ada satupun statement sains dalam Al-Quran yang bertentangan dengan sains modern. Saya masih tugas di Amerika pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, pas 9/11. Ini saya mau ungkapkan di tempat ini. Dan saya punya buktinya. Bahwa salah seorang teroris yang memakai paspor Saudi Arabia. Kenapa kamu melakukan penyerangan terhadap ini? Untuk mempertahankan Al-Quran. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah kitab sejati. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains modern. Kata investigatornya, kata siapa? Dia bawa bukunya Maurice Bucaille, Quran, ya, Bible dan sains modern. Apa kesimpulannya ilmuwan Prancis ini? Tidak ada satupun statement sains dalam Al-Quran bertentangan dengan laboratorium modern. Maka pada saat itu keluarlah suatu pelarangan. Bukunya Maurice Bucaille tidak bisa dijual di Amerika, di blacklist. Lalu dibentuk tim Bapak Ibu sekalian. Dibentuklah tim untuk mematahkan logikanya Maurice Bucaille dalam buku itu. Dikumpulkan ilmuwan biologi Amerika untuk mematahkan teorinya Maurice Bucaille. Tapi per hari ini tim itu belum bisa membantah satupun dari statementnya Maurice Bucaille. Luar biasa. Jadi semakin canggih ilmu pengetahuan, maka semakin terungkap rahasianya Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Komputerisasi Al-Quran. Kita kenal bukunya Profesor Maurice, siapa itu? Rashad Khalifa, seorang warga kelahiran Mesir, tapi warga negara Amerika sekarang, menulis satu buku, Quran Visual Presentation of the Quran. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang sekian lama tidak pernah dipecahkan oleh ulama tafsir, wa 'alaiha 19, dan di atasnya ada angka 19. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Setelah ada komputer, setelah ada artificial intelligence, itu lebih terungkap lagi teori 19-nya Rashad Khalifa ini. Pembuktiannya begini. Di atasnya ada angka 19. Diartikan 19 malaikat, 19 petala langit. Ternyata menurut Profesor Rashad Khalifa, itu rumus 19. Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Menurut sarjana matematik, mungkin ada sarjana matematika di sini, angka paling berat untuk membagi itu angka 1 dan 9. Angka paling bawah 1, angka paling tinggi 19 atau 19. Justru Al-Quran itu menggunakan angka 19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang turun itu, coba periksa Bapak Ibu. Kosakatanya 19. Baca surah Al-Alaq. Urut, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq,
Qul huwallahu ahad, persis urutan ke-19 berjumpa dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Dari atas ke bawah, amma yatasaalun, abasa wa ta'ala, turun persis angka ke-19, ketemu lagi Iqra bismi rabbik. Jumlah ayatnya surah Al-Alaq 19. Ke-19 ayat itu bisa dibagi 19 kosakata yang ada dalam surah Al-Alaq itu. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19. Coba hitung Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab itu tasydid dengan matnya itu dihitung satu huruf, persis 19. Jumlah basmalah dalam Al-Quran itu 114. Dibagi 19 sama dengan 6. Aneh. Ada satu surat tidak ada basmalahnya, yaitu surah At-Taubah. Tapi ada satu surah juga double basmalahnya. Satu di permulaan, satu di pertengahan batang tubuhnya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah 115 tidak bisa dibagi 19. Makanya itu menurut Rasyad Khalifah, kalau kita buang ayat pertamanya surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mengingkari basmalah itu pada surah Al-Fatihah, rusak total komposisi 19 dalam Al-Quran. Kenapa? Kata ismun dalam Quran persis jumlahnya 19. Bapak Ibu, jumlah Allah dalam Al-Quran, jumlah huruf Allah ya maksudnya. Berapa jumlah huruf Allah dalam Al-Quran? Itu 2698. Allah dalam Al-Quran itu 2698 dibagi 19 sama dengan 142. Jadi kalau kita hilangkan basmalahnya surah Al-Fatihah, rusak komposisi Al-Quran 19 itu. Jumlah Ar-Rahman dalam Quran 57 kali dibagi 19 sama dengan 3. Jumlah Ar-Rahim dalam Quran terulang 114 dibagi 19 sama dengan 6. Kita sering membaca fawatih suwar, huruful muqatta, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, ta, sin, mim, ain, sin, qaf, yasin, taha, nun, qaf. Apa artinya itu? Ternyata itu simbol password dalam ilmu komputer. Untuk menguji apakah Quran itu asli atau tidak, hitung. Seluruh kosakata yang di dalam surah Al-Baqarah itu, kumpulkan dalam komputer itu kan bisa kita indeks. Komputer suruh mengindeks, hai Quran, hai komputer, kumpulkan indeks yang diawali dengan alif, jajar dari atas ke bawah, lam, mim, sama dengan sekian. Itu bisa dibagi 19. Kalau tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Dahsyat. Kumpulkan seluruh alif lam mim dalam Al-Quran, surah-surah yang diawali alif lam mim, gabungkan semuanya itu juga harus bisa dibagi 19. Kalau enggak, itu Quran palsu. Kaf, ha, ya, ain, sad, seluruh kosakata yang diawali dengan huruf kaf, ha, ya, ain, sad harus dibagi 19. Kalau tidak, Quran palsu. Ada qaf, jumlah kosakatanya qaf, surah qaf ada 2 itu kan, itu 19 bisa dibagi 19. Yasin, kumpulkan seluruh kosakata yang diawali ya dan sin sama dengan sekian, bagi 19. Kalau tidak bisa dibagi 19, Quran palsu. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, kata-kata yang berhadapan-hadapan, yang bertentangan, itu juga jumlahnya paralel sama. As-sama al-ard, jumlah penyebutannya sama. Ya. Musibah, syukur, jumlah penyebutannya sama. Jannah, surga, sama. Jadi luar biasa. Makanya kata Roger Berg, sarjana linguistik Prancis, Sorbonne University, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Masa 14 abad yang lampau dibikin, tapi sekarang ini gak ada yang sanggup membuat
Quran dengan rumus 19. Inilah yang membuat orang masuk Islam, Bapak Ibu. Tidak ada agama yang paling cepat berkembang di Amerika dan di Eropa selain agama Islam. Sorry. Inilah yang disebut dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terbukti kan, Bapak? Kata Hillary Clinton, Islam is the fastest growing religion in the world. Tidak ada agama yang bisa mengalahkan percepatannya di dunia ini. Maka kami kesulitan sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah haji kita itu semakin dikurangi kuotanya karena Amerika dan Eropa itu luar biasa pertambahan jumlah penduduk muslimnya. Terpaksa dikuotakan juga. Sedangkan Mina itu nggak pernah bertambah kaplingnya. Arafah tidak pernah tambah kapling. Sekarang umat Islam sudah 1,5 miliar, Bapak Ibu. Dalam tempo sangat singkat ini, 10-20 tahun terakhir, 2 periode terakhir ini, itu hampir 2 kali lipat umat Islam, Bapak Ibu. Coba kalau ke Eropa, ke Amerika. Begitu hari Jumat, meluber sampai ke jalan-jalan ditutup untuk salat Jumat. Rumah-rumah ibadah lain, kosong, objek wisata. Tidak bisa dibendung. Istiqlal diminta oleh PBB, kami diundang kemarin di United Nations di New York agar memberikan tuntunan masjid-masjid yang ada di Amerika Latin. Karena banyak sekali Muslim Timur Tengah hijrah ke Amerika Serikat tapi nggak bisa, terpaksa menghuni Amerika Latin. Banyak masjid di situ dibangun supaya masjidnya moderat, tiru Istiqlal. Tiru masjid kita di sini, alhamdulillah. Nah, jadi ini sedikit saya sampaikan kepada kita semuanya bahwa semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin tersingkap kebenaran Al-Quran. Kitab suci yang tidak masuk akal akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Tidak ada buku yang paling laris di dunia ini mengalahkan Al-Quran. Itu ada dalam majalah perbukuan juga. Di Da Vinci Code, fenomenal sekali, 5 juta yang terbit tuh. Tapi tidak mampu mengalahkan oplah penjualan Al-Quran. Dahsyat sekali. Tidak ada penerbitan yang mampu mengalahkan oplah penjualan Al-Quran di dunia itu. Di Indonesia pun juga kita lihat. Semakin banyak orang mencintai Al-Quran. Baik yang mencintai maupun membenci, itu sama-sama. Dan syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, yang masuk Islam itu adalah profesor-profesor, doktor-doktor. Boleh buka di internet. Mungkin ada juga hoaxnya, tetapi juga pasti banyak juga benarnya. Bisa dipertanggungjawabkan kok. Apalagi dalam bentuk buku, Bapak Ibu sekalian. Maka itu tidak bisa lagi membendung kehebatan-kehebatan, kedahsyatan Al-Quran. Anak muda sekarang di Eropa dan di Amerika jatuh cinta banget terhadap Al-Quran. Kalau tidak percaya, lihat populasi penjualan Al-Quran di toko-toko buku. Dan untuk kita di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada ya negara-negara kebanggaan kita, Uni Emirat Arab. Tadi kita lihat ya, sekitar 15.000 triliun bantuannya. Dahsyat itu. Itu lebih dari ya APBN kita berapa Pak Jokowi setiap tahun, Pak? Bantuannya beliau itu. Jadi satu diantaranya adalah ini. Nah, kita doakan negara-negara seperti ini, dan kita juga negara kita Indonesia juga mudah-mudahan bisa meniru juga Emirat Arab ini, bisa membantu juga negara-negara yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Berkat kepemimpinan Pak Presiden kita Pak Jokowi. Ya. Kita terasa itu. Tidak terasa krismon di Indonesia. Tapi coba kalau kita Spanyol, coba kita ke daerah Eropa, terasa sekali itu krismon itu. Tapi di Indonesia itu nggak terasa tuh. Ya. Nanti terasa krismon itu kalau kita ke luar negeri. Maaf, Turki pun juga sama. Ya. Inflasinya itu sekitar 80%. Kita inflasinya 0%, minus. Pertumbuhan kita itu di atas 5 tuh. Mana ada negara-negara seperti Indonesia
mencapai puncak seperti ini. Itu kita syukuri bulan suci Ramadan ini. Doa Bapak Ibu sekalian, semoga berkah pada bulan suci Ramadan ini. Insya Allah perekonomian bangsa kita akan lebih baik lagi ke depan, sehingga kesejahteraan masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Dan tentu yang paling penting juga kerukunan antar umat beragama kita ini harus dipelihara Bapak Ibu. Tidak ada artinya kekayaan, kecantikan Indonesia kalau tidak rukun warganya. Alhamdulillah berbanding lurus antara pertumbuhan kesejahteraan dan kecantikan dengan kerukunan masyarakatnya. Ini kita harus syukuri, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum min fadli rabbi. Inilah Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas mau'idhatul hasanah yang telah disampaikan. Mohon Bapak Menteri Agama untuk tetap di tempat. Selanjutnya akan ada pemberian cenderamata Masjid Raya Syekh Zaid Solo berupa Al-Quran bersejarah dari negara Uni Emirat Arab. Yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Presiden ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo, dan yang kedua akan diserahkan cenderamata kepada Bapak Menteri Agama. Untuk cenderamata yang pertama yaitu kepada Bapak Presiden yang akan diberikan atau diserahkan oleh Syekh Abdullah Salim Ad-Dahiri, dan kami mohon untuk kepada Syekh Abdul Aziz Al-Zaidi untuk memberikan Al-Quran bersejarah kepada Menteri Agama. Kami juga memohon kepada Wakil Imam Besar Kiai Haji Abdul Karim Ahmad untuk ikut mendampingi beserta Direktur Masjid Raya Syekh Zaid Solo dan Dr. Sultan Faisal Ali Khalifah Ar-Ramaiti. Selanjutnya cenderamata yang akan diberikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon kepada Wakil Imam Besar agar tetap berada di tempat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia dan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Acara selanjutnya adalah doa penutup. Untuk memimpin doa, kami mohon kepada